Jadi hari ini kita ada di rumah makan siang malam di daerah Kemang Selatan nomor 107. Ini rumah makan Padang lumayan baru di daerah Jakarta Selatan. Mereka berbuka di bulan Februari dan langsung rame. Mereka tuh punya banyak ruangan, ada indoor, ada outdoor, ada smoking indoor, dan ada ruang VIP juga nih. Aku suka karena dia tempatnya dingin. Oh iya bener ya? Kita makan Iya, Padang bener. yang pasti berkeringat, dingin itu adalah poin plus menurut Iya aku. bener. Oke, tadi kita sudah dipersembahkan dengan berbagai macam menu makanan di siang malam. Dan yang pertama kali kita coba tuh adalah si telur dadarnya. Coba sebagai orang Minang asli nih, telur dadar Padang tuh gimana sih? Mereka tuh masaknya di minyak yang banyak banget, terus yang bagian atasnya tuh mereka masak telur tuh disiram gitu. Karena kan mereka telurnya banyak banget tuh, ada yang dicampur sama tepung, ada yang juga yang pure telur. Jadi kayak di bawahnya tuh tebel, Betul. penuh dengan telur dan kayak bawang-bawangan gitu. Terus atasnya tuh kayak crispy, kayak kremesannya gitu ya. Benar-benar. Dia bedanya itu adalah ada rasa daun jeruknya. Itu yang membedakan dari tempat Jadi lain. kayak sih menurut fresh aku. gitu ya, aku juga setuju Bener. sih. Cincang kambing. Biasanya tuh cincangnya sapi, kayak ya semacam kayak gulai lah. Bagian lemak dari si sapi. Ternyata di sini untuk cincangnya itu kambing. Jadi sini pakai kambing dan dia banyak tulangnya. Jadi kayak tengkleng ya. Iya. Aku lebih suka ini sih daripada daging. Iya. Habis itu next kita makan apa lagi tadi? Rendang. Kalian udah tahu lah ya, rendang itu kayak apa bentukannya. Yang di sini rendangnya itu tuh dia basah. Jadi nggak sama sekali nggak kering. Menurut kamu gimana? Aku sih suka, aku prefer rendang yang masih basah. Biasanya kita nyebutnya rendangnya kaleo. Cuman kita tinggal goreng. Nah, cuman tinggal kita goreng, boleh digoreng juga satu. Oke, nextnya tadi kita cobain ayam pop. Ini lumayan menarik nih ayam popnya nih. Karena emang agak beda ya. Iya, agak beda. Biasanya tuh kalau di rumah makan lain tuh ayam popnya tuh lebih basah atau kering. Tapi ini tuh dia kayak ada bumbunya sendiri gitu loh. Jadi dia nyebutnya juga beda ya, bukan Benar, ayam benar. pop ya. Bukan. Dia nyebutnya ayam siang malam. Ayam popnya itu kayak ada rempah-rempahnya di dinding ayamnya, dan itu basahnya sampai ke dalam banget. Worth to try sih, cuma jadinya memang nggak terlalu sepop itu aja. Karena memang ini ciri khasnya sih siang malam. Next kita cobain dendeng cabe hijau. Jadi dia tuh dendengnya masih basah, jadi masih empuk, juicy gitu. Biasanya jenis dendeng kayak gitu tuh buat dendeng batoko, yang jenis sambelnya tuh beda, cabenya tuh beda. Oh. Cabe potong biasanya. Ternyata dendeng yang biasanya untuk batoko itu dikasih cabe hijau. Nah, enaknya cabai hijau itu emang agak-agak asam, jadi seger gitu ya, nggak enek gitu loh sambelnya, nggak yang kayak pada umumnya. Jadi emang enak banget sih, dan dia tuh lembut, nggak yang alot atau keras gitu. So far favorit aku adalah si dendeng cabe hijaunya nih. Sama aku Menurut juga. aku, iya kan? Iya. Kayak sambelnya tuh khas gitu, kayak ada asam-asamnya gitu, tuh enak. Tadi kita cobain juga sop iga. Menurut aku nih sop iganya sop iga kuahnya kayak kuah soto gitu, tapi kuahnya enak, mirip soto Padang. Jadi dia rada kental, kayak berminyak kental gitu, enak sih, kuahnya enak banget. Nextnya kita cobain soto Padang. Nah memang ciri khas banget ya soto Padang tuh isinya ada paru, ada bihun atau soun, ada kerupuk merah yang biasa di lontong sayur. Terus sotonya itu memang kuahnya tuh ciri khas banget. Sama yang kayak tadi sop iga kan, memang dia tuh ciri khas banget. Dicampur sama sambal sama jeruk nipis itu enak. Dagingnya rasanya sudah gurih dan udah asin dan nggak keras sama sekali. Kalau dicampur sama si sambelnya dan jeruk nipisnya itu mantul, enak banget. Bener-bener, aku juga setuju sih soal itu. Biasanya kan ada yang soto Padang tuh agak alot gitu ya Iya. parunya. Cuma ini tuh garing banget, enak sih memang. Mantep. Setelah ini kita akan nyobain dessertnya. Sebenarnya es-esan ya. Iya, yang kita tahu es kopior tuh emang es kelapa tua ya Kak Kevin ya. Nah, buat aku sih ini enak ya. Aku jarang banget minum es kopior, cuma ternyata di sini tuh es kopiornya memang diparut bareng sama esnya. Jadi
enak, surprisingly enak. Aku dari kecil makan es kopior. Aku dicicilin es kopior sama eyang aku, sama mamaku. Menurut aku es kopior itu adalah minuman yang bikin aku tuh bernostalgia gitu loh. Kelapanya nggak begitu sepet, sirupnya nggak kebanyakan. Jadi semuanya tuh pas gitu. Akhirnya kita mendapatkan sebuah harga. Harganya 537.800. Yang jelas semuanya makanannya di sini menurut aku sesuai harga. Dari mulai bentuk sampai rasanya. Kita scoring nih sebagai orang Padang asli. Skornya berapa? Coba Kak Kevin dulu sebagai orang non Minang, kita lihat dulu nih review sebagai orang awam. Aku 7,9. Quite good ya berarti. Iya, aku lumayan puas. Kamu? Dari aku 7,7. Aku udah mungkin nyoba di beberapa tempat juga, jadi kayak ada perbandingannya gitu. Jadi kayak udah cukup familiar lah dengan makanan-makanan ini, jadi aku pun bisa menilai. Overall, Ingat guys, kalau kalian butuh rekomendasi tempat makan enak, tonton terus Spice Street dan jangan lupa buat komen, like, dan subscribe. karena kita pengen tahu nextnya tuh kita harus kemana sih dari rekomendasi kalian, oke? Stay spicy!